Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jadi berkaitan dengan penanaman saham contohnya sini ya. Atau investasi apa saja itu sebelumnya sudah dijelaskan. Ada model yang sederhana, kemudian artinya sederhana itu tidak melibatkan probabilitas, persentase kemungkinan terjadinya keadaan atau nature dari ekonomi ya. Kemudian ada EMV, ada EOL, kemudian melibatkan probabilitas dari kondisi ekonomi ya. Macam-macam tadi, ada value of information ya kan. Ya kan? Kemudian sekarang kita melibatkan unsur variabilitas. Jadi investasi itu juga melibatkan turun naiknya harga, ya, pengembalian kah atau harga saham kah. Nah, itu bisa menghitung secara kenyataan berapa tingkat risikonya begitu. Jadi variabilitas itu tingkat risiko. Kalau dari sisi expected monetary value ya, maka kita lihat bahwa hasil yang paling besar adalah saham A, yaitu 18. Ya, perhitungan expected monetary value silahkan dicek lagi di video sebelumnya. Kemudian kita hitung variansnya ya. Variansnya itu tau pangkat 2 ya. Rumusnya adalah X itu ya. X itu datanya 30 di sini, kemudian dikurang dengan nilai EMV-nya dikali dengan probabilitas kondisi ekonomi. Di sini misalnya 30 dikurang 18 ya. 30 itu adalah hasil dari saham A. 18 itu adalah EMV-nya, kemudian 0,7 itu kondisi, persentase probabilitas kondisi itu pada kondisi ekonomi kuat. Kemudian ditambah dengan kondisi ekonomi weak ya, yaitu 0,3. Hasilnya adalah 336. Jadi variansnya ya, penyimpangannya itu adalah 336 ribu dolar begitu. Kemudian kita mencari standar deviasi, yaitu di akar ya. Diakarkan itu karena standar deviasi itu lambangnya tau, kalau varians itu tau pangkat 2. Jadi karena mau dikembalikan ke angka yang tanpa ada akar, itu jadi di akar. Tanpa ada pangkat maka diakarkan sehingga nilai standar deviasi itu 18,33. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus koefisien variasinya ya. Itu adalah nilai standar deviasi, yaitu hasil akar dari varians itu 18,33 dibagi dengan EMV-nya. Sehingga nilai koefisien variansnya ya, atau variability itu adalah 101,83%. Kemudian kalau yang B itu 22,54%. Artinya walaupun tingkat EMV-nya tinggi, stok A itu juga punya risiko variabilitas yang tinggi. Jadi variabilitasnya tinggi deh ya. Jadi saham A walaupun pendapatannya besar tapi turun naiknya juga tinggi ya. Kemudian bagaimana dengan return to risk ratio? Jadi rasio dikaitkan dengan rasio risiko dan pengembalian. Jadi EMV dibagi standar deviasi itu 0,982 untuk saham A, saham B itu 4,436. Jadi dari sini returnnya lebih besar dikaitkan dengan risiko, yaitu saham B. Artinya saham B itu sangat rendah risikonya. Kalau saham A itu returnnya tinggi, EMV-nya, tetapi risikonya besar begitu. Kemudian bagaimana kalau ada informasi tambahan?
Jadi kita mau ngambil keputusan sudah kita perhitungkan, lalu tiba-tiba muncul informasi baru, mungkin yang lebih kuat, lebih baik. Nah, ini perlu perhitungan dengan metode Bayes. Jadi ada perhitungan probabilitas sebelumnya atau hasil informasi probabilitas sebelumnya, cuman ada tambahan informasi sehingga perlu revisi perhitungan. Nah, itu cukup dengan teori Bayes. Misalnya forecast atau dugaan dari ekonomi itu adalah kuat, ya. Jadi ketika ekonomi itu kuat, maka tingkat kebenaran forecast itu adalah F1. Tingkat forecaster itu benar itu 90%. Jadi di sini ada informasi tambahan, ekonomi bakalan kuat berdasarkan informasi, ya. Kemudian ketika ekonomi kuat, betul-betul ekonomi kuat, maka simbol dari forecastnya itu benar, itu F1. Dan di sini diketahui juga masa lalu yang meramalkan kondisi ekonomi itu cenderung tepat 90%. Kemudian ketika ekonomi lemah, maka forecast yang benar itu nilainya F2, simbolnya F2. Jadi dalam memprediksi ekonomi kondisi lemah, ya, itu forecaster benar 70% sepanjang waktu. Jadi kita lihat, kita rubah menjadi simbol F1, peramalnya kuat, strong forecast. Ramalan lemah F2. Strong ekonomi itu 70%. Weak ekonomi itu 30%. Kemudian pertanyaannya adalah dari mana strong ekonomi 70% ini 30%. Ini adalah dari probabilitas sebelumnya yang dari data awal tadi, ya. Kemungkinan ekonomi kuat itu 70. Cuman ternyata ada informasi tambahan bahwa strong. Jadi ketika sang forecaster, ya, orang yang meramal itu memforecast strong, ya, tingkat kebenarannya 90%, sedangkan F1 pada kondisi ekonomi lemah, ya, itu 30%. Kenapa? Karena di sini jelas ketika ekonomi lemah maka forecaster itu benar. Jadi ketika dia memprediksi lemah, dia benarnya adalah 70%. Karena yang kita cari adalah strong, ya, maka kita kurangkan saja, jadi tinggal 30%. Nah, datanya kita pindah probabilitas yang awal tuh 70-30, yang di bawah ini, ya, yang PE 1 sampai dengan 0,7, PE 2 0,3. Kemudian yang data tambahan itu adalah, atau informasi tambahannya itu 0,9, 0,3, ya. Ingatkan 0,9 dari data pengalaman masa lalu bahwa si peramal itu benar bila memprediksi ekonomi kuat. Sedangkan data yang kedua yang 0,3 PF 1 garis miring E2 itu 0,3 karena ketika dia memprediksi ekonomi lemah itu benarnya 70%. Jadi yang kita cari adalah ekonomi kuat, berarti sisa 30%. Barulah kita masukkan ke dalam rumus tersebut, merevisi. Jadi PE 1 F1, jadi E1 itu kondisi ekonomi strong, ya. Maka rumusnya seperti ini, silakan dilogikakan saja. PE1 di atas, PF1 garis miring E1,
sudah ada data juga. 0,7 dikali 0,9 dibagi dengan PF1 di sini 0,7 dikali 0,9, 0,3 dikali 0,3, jadi kondisi F1 itu sama dengan 0,875. Sedangkan kondisi ekonomi 2 itu 12,5%. Jadi ini perubahan yang terjadi, naik menjadi 87,5%, asalnya 70, kemudian turun dari 30% menjadi 12,5%. Atau berubah dan memang turun ya, 12% dari 30%. Kemudian hasil tadi kita masukkan, karena sudah ada kondisi strong itu 87%, 87,5, kemudian weaknya 12,5. Kita kalikan saja 30 kali 87,5, hasilnya 26,25 minus 10, kemudian dikali 0,125 minus 1,25. Untuk saham A. Saham B kita kalikan juga, hasilnya adalah tetap saham A itu 25 IMV nya. Kemudian dari expected opportunity loss, Anda ingat bagaimana menghitung expected opportunity loss? Ya kan? Coba lihat 0,18 ini. Kan 30. Dia kondisi ekonomi ya kan? 14,30 ya. Itu 16. Sedangkan minus 10 minus expected opportunity loss itu dibandingkan ya, ketika ekonomi strong maka kita mengambil stok A, jadi makanya 0. Yang ketika ekonomi weak maka stok B itu makanya 0. Tinggal dikurang saja, 30 kurang 14 berarti 16. Kemudian minus 10 dengan 8 rugi 10, tambah dikurang 8 jadi minusnya bertambah, dan kita hitung expected opportunity loss nya adalah 2,25, yang paling kecil yaitu di saham A. Kemudian kita hitung variance dan standard deviation nya, sama dengan sebelumnya. MV nya sudah dapat, kemudian variasinya rumusnya sudah ada, sudah di samping, kemudian diakarkan jadilah standar deviasi. Jadi dari standar deviasi kita masukkan ke rumus koefisien variationnya. Jadi terlihat bahwa variasinya lebih tinggi, jadi saham A itu variasinya tinggi sekali ya, 52,92%, turun naiknya ya. Kemudian dari return to risk ratio kita lihat bahwa yang paling tinggi itu B nilainya, ternyata masih ya saham B yang risikonya lebih rendah. Cuman hasil kesimpulannya dengan teknik melibatkan informasi tambahan, maka stoknya bertambah, pendapat sahamnya bertambah nilainya ya, keuntungannya, CV nya lebih rendah, koefisien variabilitasnya, dan return to risk ratio nya lebih tinggi. Silahkan dibandingkan nanti ya. Kemudian masalah utilitas itu sebenarnya sama ya, tinggal dirubah saja rumusnya menjadi utility, dipindah saja. Di sini penjelasannya adalah profit $1, penambahan profit $1 itu beda antara individu satu dengan individu lainnya. Kalau gambar diagramnya adalah ini yang mengambil risiko, kemudian ini yang netral, ini yang menghindari risiko. Jadi kaitannya dengan utilitas bukan dolar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.